Api. Saya Siti Faiza. Saya Sepia Putri Permata. Saya Andika Sunardi. Saya Rana Sari. Saya Risa Nabila Julianti. Saya Nur Aini. Saya Salwa Agustin. Saya Lismariani. Saya Muhammad Fajar Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu karena ini teman kalian yang laki-laki nggak ada, jadi doanya Bapak pimpin langsung ya. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Ari Ginanjar, mana Ari? Ada apa? Sakit Pak. Ari sakit. Dina Sukmawati. Hadir Pak. Hadir. Gimana keadaannya Dina? Alhamdulillah baik Pak. Nurul, Kala, ya. Ya, Nurul ceria sekali. Putri, Hadir Pak. ya. Rusmiati, Hadir Pak. ya. Sepia, Hadir Pak. ya. Siti Sanya, Hadir Pak. ya semangat ya Siti ya. Siti Salsabila, kemana? Lagi keluar dulu Pak. Oh, lagi keluar dulu. Bulan Sari, Sama. sama lagi keluar. Rifki Darmawan, Izin Pak. oh ini kemana Rifki? Ngantar orang tuanya. Ya karena PPN jadi jumlah kalian yang masuk itu setengahnya ya. Jadi giliran seminggu sekali. Tapi Bapak harap dengan PPN ini kalian tetap semangat dan mungkin ini sekolah yang kalian rindukan karena selama 1 semester lebih kita belajar dari ini. Jadi puas-puasin di sekolah ya. Juga KD 4.3 berkaitan dengan kompetensi keahlian. Nanti di mana di akhir pelajaran Bapak akan memberikan tugas. Oke. Untuk pertama, kira-kira menurut kalian hukum itu seperti apa sih? Aturan Pak. Aturan terus? Peraturan yang berupa norma yang membuat kita Ya. Ya, jangan ngantuk. Ayo. Ya. Apa? Yang ada sanksinya Pak. Sanksi. Misalnya apa? Yang kalian tahu mungkin ditilang ya. Yang melakukan pelanggaran pidana dengan hukuman. Mungkin dalam persepsi kalian itu hukum itu adalah sanksi. Apakah betul hukum itu melulu menciptakan atau memberikan sanksi? Nah, coba dibuka di slide yang sudah Bapak berikan. Lihat di slide ke slide ke-8 ya, coba Siti udah ketemu Ti? Udah ya, coba kemukakan definisi hukum menurut Utrecht ya. Siti 1 ya. Yes, kamu buka dulu maskernya. Maskernya dibuka dulu ya, sebutkan definisi hukum menurut Utrecht. Baik, hukum adalah tuntutan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Ya. Nah, ini Utrecht itu ya, guru besar hukum di Unpad dan Pak Muhtar Kusuma Atmaja yang menciptakan sistem wilayah teritorial laut di Indonesia. Itu muridnya Utrecht. Isi dari dosennya ini. Sekarang mahasiswanya. Coba buka slide 10, pengertian hukum menurut Muhtar. Silakan. Ya, Muhtar Kusuma Atmaja. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang mengikuti lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Jadi dari kedua definisi yang kalian bacakan, kesimpulan apa yang bisa diambil tentang hukum itu? Ya, siapa yang bisa menjawab? Pertama apa yang harus ada sehingga itu dikatakan
suatu aturan hukum atau globalnya suatu sistem hukum. Sifatnya mengatur, Pak. Ya, adanya aturan. Ya. Terus apa lagi? Adanya sanksi. Terus apa lagi? Adanya objek. Tadi kan ada hubungan manusia ya, disebutkan manusia dan juga lembaga ataupun barang ya. Kenapa kita belajar tentang sistem hukum? Karena setiap segi kehidupan yang akan kita hadapi, apalagi ketika kalian lulus, kalian bekerja itu akan bersentuhan dengan hukum. Kalian setelah menginjak usia 17 tahun itu dianggap cakap secara hukum dan secara politik ya. Kalian kalau nanti di pemilu yang akan datang, kalian sudah mempunyai hak pilih, mempunyai hak politik, dan itu legal secara hukum. Dan bahkan mungkin di antara kalian yang sudah lulus SMA mau menikah sudah sah karena sudah lebih dari 18 tahun. Karena menurut undang-undang perkawinan, perempuan itu usia dewasanya 18 tahun. Jadi di slide pertama itu kenapa ini ya disebutkan definisi hukum itu berbeda-beda dari tiap ahli, dari Pak Mokhtar dan juga dari Mr. Utrecht itu berbeda. Kenapa? Karena mengatur beberapa aspek kehidupan. Kira-kira apa saja yang diatur oleh hukum? Ada yang bisa menjawab? Kalian sekolah diatur oleh hukum tidak? Pendidikan. Terus kalian sama orang tua ya diasuh, dididik, itu ada aturannya tidak? Masyarakat. Terus pemerintahan kita diatur tidak oleh hukum? Pemerintahan. Ini kenapa mengatur beberapa aspek? Pendidikan aja, ini pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tentu aturannya beda. Jadi dari sini saja sudah bisa terlihat bahwa hukum itu cakupannya luas. Makanya menurut Pak Apoldoren, hukum itu sangat sulit untuk didefinisikan. Keluarga ini tentang perkawinan. Dalam perkawinan juga ada perjanjian perkawinan, ada waris, ada juga perceraian. Ini dalam masyarakat, hukum kemasyarakatan tentu lebih banyak lagi tentang lalu lintas, keramaian, dan lain sebagainya. Apalagi tentang pemerintahan, ini ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan sampai ke pemerintah desa diatur oleh produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kira-kira sampai di sini penjelasan Bapak paham? Paham. Nah, coba dibuka slide 17. Hukum menurut sumbernya. Kita ada hukum apa saja? Ya. Sudah, ini ada kelas B. Ya Pak. Oh iya, silakan masuk. Izin telat Pak. Oh, kenapa? Tadi ada keperluan sebentar. Oh, bukan janjian sama.
Iya. Besok masuk. Jadi sama bapak-bapak serius tapi santai ya, supaya tidak ngantuk karena ini sudah siang. Kalau bapak tidak ngeri, kalian pasti ngantuk. Jadi bapak ceramah sendiri aja. Nah coba buka slide-nya yang sudah bapak berikan. Ini udah ya, nggak perlu dicatat, dan karena sudah ada semua. Ya, coba slide yang nomor 17 itu sumber-sumber hukum apa saja? Hukum undang-undang, ya. Undang-undang. Ada. Atau kebiasaan, terus? Ya, jurisprudensi. Ya. Dan sini sudah jelas. Ini tidak terlepas dari produk kolonial. Karena mau tidak mau negara kita dijajah oleh Belanda selama lebih dari 3 abad. Tentu Belanda mewariskan produk hukumnya di negara kita. Contohnya undang-undang hukum perdata. Itu salah satu produk kolonial. Nah, kira-kira dengan ini untuk Bapak pengen tahu sampai di mana pengetahuan kalian, karena di negara kita itu pernah dijajah oleh Belanda, maka sistem hukumnya sampai sekarang masih berlaku atau hampir mirip atau tidak sama sekali. Alasannya gimana? Nanti ini ada di sini. Baik Islam sistem undang sistem peradilan. Karena negara kita dijajah oleh Belanda, maka sistem hukumnya hampir mirip sistem hukum Eropa nanti. Dan karena suatu aturan hukum baru mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat itu dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Nah, lantas bagaimana posisi adat, kebiasaan dan jurisprudensi ini sama dijadikan sumber hukum juga? Yaitu nanti coba kalian eksplorasi ya. Ini bagaimana eksistensi kedua. Dan yang ini mengenai traktat nanti di sub terakhir ya, kita akan membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Ini akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Mungkin untuk pertemuan sekarang baru perkenalan saja. Saya kira-kira ada pertanyaan? Ya Pak. Oke, kita juga harus belajar tentang budaya dan ini berhubungan juga dengan materi yang sedang kita bahas. Ya, salah satu tujuan hukum itu adalah di samping memberikan sanksi itu karena negara kita adalah welfare state atau negara kesejahteraan, maka aturan hukumnya juga berfungsi untuk kesejahteraan. Ini terbukti dengan waktu zaman Bapak dulu sekolah wajib itu sampai pendidikan dasar. Tapi zaman kalian oleh peraturan perundang-undangan pendidikan dasar itu sampai ke pendidikan menengah minimal, dan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi fungsi hukum yang mensejahterakan juga dengan menciptakan suatu ketertiban, keteraturan, sehingga
dua komponen tersebut tercapai, insya Allah kesejahteraan juga akan tercapai. Karena kita ini berhubungan dengan ada kebiasaan kita tinggal di tata Sunda. Ya, kita juga harus mengenal adat budaya Sunda, di mana dahulu orang tua kita itu sangat taat terhadap hukum. Yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan. Ya, ada aladium zaman Sunda dulu, ya. Gemah ripah toh jinawi, sepi paling toh merampok, unsir lei, coba. Ada yang tahu artinya? Itu hidup mereka sejahtera karena apa? Sepi paling toh merampok, tidak ada pencuri, tidak ada rampok. Akhirnya apa kesimpulannya? Mereka taat terhadap hukum. Karena apa? Ya sudah sejahtera. Peraturan itu diciptakan untuk mensejahterakan. Tidak hanya kalangan bangsawan saja, tetapi rakyat jelata juga harus sejahtera. Seperti paling kalau merampok, itu taatan terhadap hukum. Ini masih ada, ya, karena dulu mungkin kalian sudah tidak mengenal itu Sunda besar, Sunda kecil. Di mana Bali itu termasuk Sunda kecil, dan di Bali itu masih ini berlaku. Di mana rumah tidak dikunci, motor juga tidak dilepas kunci. Karena ya mereka sadar mana yang haknya dan mana yang tidak. Nah, itu salah satu produk leluhur kita ya. Di samping itu tata kelola lingkungan itu ada. Leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung garapan. Ini kalau istilah keren sekarang bukan konservasi. Ini subkonservasi, dan ini yang bisa digarap. Tujuannya apa kira-kira? Nah, di leuweung larangan tidak sembarangan orang bisa masuk. Hanya ketua adat saja, itu pun 1 tahun sekali. Leuweung tutupan ini bisa dimasuki tapi dalam waktu tertentu dan tidak boleh mengambil apapun dalam hutan itu. Leuweung garapan ini baru bisa digarap, dibikin rumah. Ada yang tahu rumah? Rumah itu ladang. Nah ini jadi aturan kesejahteraan yang diciptakan oleh leluhur kita. Dimana tadi sudah disebutkan bahwa hukum itu ada objek hukum ya. Di samping manusia ada objek yang diatur hukum. Nah, leluhur kita tidak saja mengatur manusia, tapi makhluk lain juga disejahterakan dengan aturan hukum. Ini tujuannya apa? Untuk keseimbangan alam, sehingga bencana bisa diminimalisir. Akhirnya hasil pertanian melimpah, gemah limpah bagi sepi paling tolong rampok boncir lelit bawa duit. Lelitnya banyak, ada yang tahu lelit? Dongeng padi yang ini nih. Hasil pertanian itu disimpan dan bahkan ini melimpah ya. Hasil panen yang kita makan itu hasil panen 10 tahun yang lalu, karena konsep keseimbangan alamnya dengan peraturan hukum walaupun tidak tertulis. Nah itulah leluhur kita juga sudah menciptakan suatu aturan yang mensejahterakan. Ya, ini Bapak berikan supaya kalian menggali lagi budaya bangsa kita dan kita bangga terhadap leluhur kita. Toh leluhur kita aja dari sistem tata kelola atau tata buana itu sudah mensejahterakan rakyatnya. Sementara paradoksnya zaman sekarang industrialisasi dihantam dengan krisis ekonomi ini, pengangguran yang banyak. Nah, untuk selanjutnya di slide
Silakan buka slide 41. Masih nyambung dengan ini. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari slide 41? Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Ya, ini masih nyambung loh dengan sistem Eropa kontinental. Intinya apa dari slide 41 itu? Berapa Pak? Slide 41. Ya, coba yang baru datang, kira-kira apa? hukum yang disusun sedemikian rupa. Ya, tapi lebih inti lagi apa? Pasti disusun sedemikian rupa karena ini sistem hukum di Indonesia. Ya. Kira-kira yang lebih intinya lagi apa? Negara NKRI mempunyai peta hukum khusus Ya. yaitu Undang-Undang Ya. Jadi karena waktu dulu ya Indonesia masih berusia belia dan agresi dari Inggris maupun Belanda sudah mulai datang ke Indonesia, itu sudah dibayangkan oleh para founding father kita bagaimana caranya supaya tidak terjadi kekosongan aturan hukum. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan khususnya pasal 2 bagaimana bunyinya? Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum datang yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Jadi aturan-aturan produk kolonial yang sifatnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu dianggap masih berlaku. Contohnya kita Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun ada beberapa bagian yang sudah tidak berlaku. Kira-kira sampai di sini, karena ini waktu sudah mau habis, ada pertanyaan? Sudah paham? Mau dikasih tugas tentang keterkaitan materi dengan budaya Sunda atau yang lain? Boleh? Tapi cakupannya terlalu luas lah, nanti aja. Ya, jadi di sini sudah terlihat ya, akan gambar sedikit bahwa leluhur kita juga sudah menciptakan suatu aturan yang tujuannya mensejahterakan. Ini terbukti dengan zaman dulu itu yang dikira tidak sejahtera. Bapak pernah membaca artikel bahwa dulu pesta adat itu ada yang disebut zaman Pajajaran Poera Bakti itu 14 hari 14 malam itu pesta adat dan makanan gratis. Kalau tidak sejahtera negaranya nggak mungkin. Apa? Dari pemerintah, dari desa. Ya, jadi ini fungsi lumbung ini ya untuk kesejahteraan juga di mana masa paceklik ini bisa digunakan. Ya, jadi pesan Bapak ya karena Bapak ya begini ya mengajarnya suka mengaitkan dengan materi PAI, dengan sejarah dan juga dengan budaya. Karena ya Bapak harap nanti kalian generasi-generasi yang bisa menggali budaya. Kita contoh Korea dan Jepang, mereka menggali budayanya dari mulai makanan di apa film sekarang kan marah makanan Korea. Kenapa kita tidak bisa? Apalagi kita di lembaga pendidikan Sunda yang Ngabri, Nunda dan yang Orang itu harus menjadi output, jangan salah. Ya. Oke, untuk tugas ya nanti ini yang nggak masuk mau dimasukin kelompok siapa bebas ya? Ya oke, untuk berarti ini ya kita 3 kelompok aja ya. Kelompok pertama Arif tadi ya sama Dina, Nurul. Ini kelompok pertama Putri, Rusmiati, Sepia kelompok kedua, Siti Sania, Siti Salsabila dan Bulan Sari kelompok 3. Ya. Jadi kalian membuat
artikel mengenai materi yang kita bahas. Ya, silakan. Ini tugas memakai model eksplorasi. Kalian silakan gali sedalam mungkin. Bisa kalian cari di artikel ilmiah maupun di jurnal-jurnal ilmiah maupun di sumber-sumber tertulis. Bebas, waktunya 2 minggu dari sekarang. Yang kelompok 1 ini eksistensi hukum adat dalam hukum nasional itu bagaimana? Apakah ada hukum adat yang sudah dijadikan produk perundang-undangan? Ya. Kedua, untuk kelompok 2, peranan jurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Ketiga, produk hukum kolonial yang masih berlaku dan yang sudah diganti. Ini untuk kelompok 3. Ya, silakan kalian bisa diskusikan, bisa diskusinya di rumah dengan memakai Google Meet ataupun membentuk grup WA. Yang penting 2 minggu setelah ini tugas sudah masuk ke soft copy-nya ke Bapak. Mungkin pelajaran dari Bapak dicukupkan sekian saja, karena kalian juga sudah mulai tampak mengantuk dan wajah kita mulai pada glowing. Ya. Ya, sekian pelajaran dari Bapak. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Kedepannya apa yang Bapak berikan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.